Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gimbong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau menanggapi temen yang komen di bawah deskripsi video 7 hari yang lalu. Kalau tidak salah saat itu saya ganti media tanam total untuk bahan bonsai waru India di lahan ground. Nah ini dia untuk kondisi bahan bonsai waru India yang saya kerjakan 7 hari yang lalu. Nah, di bawah updatean video saya ada temen yang komen. Nah ini dia komenan beliau. Beliau menanyakan bagaimana atasi menumbuhkan anak cabang akar atau akar baru pada bahan terkhususnya waru dan loa, dimana yang beliau maksud mungkin akar besar dipotong terus untuk menumbuhkan akar baru itu solusinya bagaimana. Sedikit saya mau kilas balik untuk di video saya sebelumnya sebenarnya sudah pernah saya update ya. Kali ini berhubung ada temen yang komen, saya akan berbagi secara detail untuk bagaimana mengatasi atau caranya, tahapannya seperti apa, dengan kondisi bahan kita harus seperti apa. Itu sangat penting sekali karena dimana kita berproses di bawah itu harus memperhatikan kondisi bahan utama yang mau kita kerjakan tentunya. Dan satu lagi, sebenarnya untuk jenis bahan bonsai apapun cara dan tekniknya sama ya sebenarnya. Karena saya juga banyak praktek juga, mulai dari jenis entah itu sancang, waru, ataupun geometri yang sesulit apapun untuk pertumbuhannya. Tidak usah panjang lebar, saya mau ambilkan contoh, nanti saya mau berbagi untuk teman yang terkhususnya komen di bawah deskripsi, ataupun mungkin nanti yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat juga ya untuk teman-teman. Tidak usah panjang lebar, kita langsung sharing, belajar bersama, dan nanti mungkin teman-teman ada solusi lain bisa komen-komen di bawah deskripsi atau bisa kontak lewat WA di bawah ini. Pas banget ya di sini. Di hadapan saya tampak ada bahan bonsai sancang, saya ambilkan sebagai contoh. Memang ini terlepas dari nanti saya yang mau bahas. Memang ini memang sengaja saya buka kemarin, habis saya kerjakan, saya bersihkan biar kering dulu. Nanti ini rencana mau pembesaran batang, kemudian pelebaran dinding ground. Menanggapi untuk terkhususnya temen yang komen di bawah deskripsi ya, untuk pemotongan akar dominan, dimana pengen menumbuhkan akar baru atau anak cabang akar. Sebenarnya saya sedikit ragu untuk menyampaikan ini karena pas secara detailnya saya tidak mengetahui untuk kondisi pohon saat ini seperti apa. Apakah atas sudah dipres, di setel, atau masih los proses bawah di kebun ground atau di pot, saya tidak tahu. Nanti terkhususnya untuk teman yang komen di bawah deskripsi, nanti bisa via lewat WA ya, di bawah deskripsi ada nomor WA saya, atau tadi di depan sudah saya sampaikan untuk nomor WA nya. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan, kita pengen cepat mengeluarkan akar baru pada potongan akar dominan. Saya ambilkan contoh yang di sebelah kanan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, kondisi pohon kita sehat. Dalam arti sehat, batang utama sehat, terus daun di atas tanpa terkena hama, subur.
Kalau teman-teman mau melakukan eksekusi untuk entah itu proses akar atau batang, usahakan kalau atas tidak subur kita pupuk dulu, kita rawat dulu. Kalau sudah subur baru kita lakukan untuk eksekusi pengerjaan entah itu batang utama atau pemotongan akar. Pokoknya proses bahan bawah ya, itu sangat penting sekali. Karena apa? Di saat pohon itu tidak normal, kurang sehat, kurang subur, kita kerjakan bagian bawah, otomatis seperti halnya sama ya, ini cuman bedanya ini tumbuhan, sama-sama makhluk hidup. Ibarat kata kita manusia lagi sakit terus dibikin sakit lagi, otomatis malah tanaman ini akan drop. Sama juga seperti manusia, itu hanya sebatas ibarat ya. Seandainya tanaman atas subur sehat, langkah awal kalau teman-teman itu takut langsung dipotong, potong total, usahakan dengan teknik V, dengan menyisakan yang penting jangan nyampe putus, masih kita sisakan yang paling bawah, kambium bisa jalan sedikit. Nah setelah itu kita kasih salep kambium. Setelah kita kasih salep kambium, kalau bisa kita amankan seaman-aman mungkin dimana dari percikan tanah di bawah. Karena kalau masih baru terus salep kambium belum kering, kalau terkena tanah bisa mengakibatkan jamur. Jangan langsung ditutup. Karena apa? Di saat kita melakukan teknik V atau langsung potong, itu getah kambium jalan, terkena percikan untuk pas penyiraman tanahnya nempel di bekas potongan, akan menghisap masuk ke dalam dan mengakibatkan jamur. Itu akan menghambat juga untuk kambium jalan atau akar jalan. Nah, kapan saatnya kita melakukan penimbunan? Di saat kambium sudah mau jalan. Kambium sudah mau jalan, kalau teman-teman posisinya langsung potong, bisa langsung kita timbun dengan media tanam yang bagus. Tentunya media tanam bisa kita pakai pasir malang yang halus, kita campur sama kokopit, itu akan sangat cepat merangsang pertumbuhan pada akar. Jadi untuk pemotongan akar dominan untuk membuat anak cabang akar, kita juga lihat untuk kondisi keseluruhan akar ya. Ada berapa akar untuk konsep jumlah pada bahan bonsai kita. Nah, seandainya saya ambilkan contoh untuk bahan ini ya, seandainya sudah saya mau press ya, bisa langsung eksekusi potong, tapi dengan satu catatan, untuk penyangga batang utama kita kasih bambu yang kuat minimal 3 ya. Nah, setelah itu kalau seperti ini kita bisa selera juga untuk pemotongan. Untuk panjang pendeknya mana saja yang mau kita potong, tapi seandainya saya ambilkan contoh yang ini ya, kita bisa lakukan potong di sini, potong di sini, potong di sini. Jadi kita kasih zigzag. Kenapa? Dimana kita untuk mempertahankan batang utama ini tetap tumbuh dengan sisa-sisa akar yang kita tinggalkan di sini untuk cari asupan nutrisi ke tanah. Nah, kalau kita sisakan 2 seperti ini, bisa kita potong semua depan belakang. Tapi ingat, untuk penyisaan akar yang turun ke tanah untuk asupan nutrisi ke atas, kita harus perhatikan juga kondisi batang seperti ini, terus cabang seperti ini. Ini yang kita sisakan harus tahu untuk jalur nutrisi mana yang kita sisakan akar yang turun ke bawah. Seandainya seperti ini, saya potong di sini, keseluruhan belakang saya potong, sisakan 2. Ini sangat-sangat berani, amannya. Yang penting seperti di depan tadi, untuk pas kondisi kita lakukan pengerjaan, kondisi atas subur. Yang jadi satu pertanyaan untuk teman yang komen di bawah deskripsi, saya belum tahu untuk kondisi
pohonnya seperti apa, apakah atas sudah dipres atau belum. Karena apa, kalau atas dipres terus bawah bareng dipres itu juga sangat kemungkinan besar sangat riskan sekali atau sangat lama akan keluar akar baru di sini ya. Seandainya seperti ini ya, ini kita potong, kita sisakan 2 ini, terus di sini kita potong. Nah, mungkin untuk akar di sini keluarnya akan lama. Biasanya akan menunggu tumbuh titik tunas dulu, tumbuh titik tunas muda. Kalau batangnya muda itu sudah warna coklat, biasanya akar serabut baru mulai jalan, dimana akar yang kita potong di posisi di sini tadi. Seperti halnya kita dongkel ya. Nah, jadi kita dongkel, kita potong semua, di sini kita pres. Biasanya ada mata tunas batang yang masih muda itu akar belum keluar. Jadi kalau batangnya sudah mulai coklat agak tinggi, biasanya akar baru keluar. Itu kita bisa memahami, mulai belajar dari situ ya. Jadi untuk teman yang komen di bawah deskripsi saya di video 7 hari yang lalu, mungkin untuk melihat di video saya kemarin itu tahunya sudah jadi konsep seperti itu. Jadi kalau yang bahan waru India itu kan akarnya besar, saya potong terus mempunyai anak cabang akar 2 yang sudah besar. Padahal pas kondisi saya potong terus mengeluarkan anak cabang akar 2 yang sudah besar itu, kondisi atasnya masih los, di atas belum saya pres. Nah itu kira-kira seperti itu ya untuk menanggapi teman yang komen di bawah deskripsi. Kan mungkin ini juga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kita tetap sharing, sama-sama belajar. Apa yang saya sampaikan secara teori ini tadi, mungkin teman-teman bisa praktekkan ke bahan yang ada di lahan ground. Dan saya sarankan jangan bahan yang kira-kira teman-teman ini sudah bagus, jangan. Jadi kita bisa praktekkan ke bahan lain yang konsepnya masih tanaman liar. Nah kira-kira seperti itu. Saya juga banyak praktek juga untuk konsep-konsep program di bawah. Untuk seperti ini, seandainya saya belum pernah mengerjakan, saya mau potong ragu, saya bisa praktek ke bahan yang lain yang konsepnya masih belum seperti ini, kira-kira masih liar. Jadi nanti tak teknik seperti ini, nanti hasilnya seperti apa. Itu sangat memungkinkan kita tidak untuk gagal ke depan. Oke teman-teman, ini tadi sedikitnya saya berbagi apa yang pernah saya praktek di lahan juga, dan secara ini tadi cuman secara teori ya, saya menanggapi untuk teman yang komen di bawah deskripsi. Oke sedulurku semua, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin belum saya bisa tanggapi satu persatu ya, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Di video saya sebelumnya mudah-mudahan juga selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.